Halo guys, selamat datang di Vivino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema bagaimana anggapan mereka atau orang-orang tentang kamu sekarang. Ya, saya ingatkan ini general reading, gak akan semuanya disonet. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa disonet, bisa enggak. Bisa sebagian aja ring sonet atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading, bagaimana anggapan mereka atau orang-orang tentang kamu sekarang? Ya, anggapan orang-orang, anggapan mereka tentang kamu saat ini, ya. Mereka beranggapan kalau kamu itu sekarang makin tenang, makin adem, ayem, gitu ya. Ada kesembuhan di sini. Jadi orang menganggap gitu. Kamu mampu menyembuhkan luka kamu, trauma kamu, gitu ya. Tapi di sini lebih kayak luka batin. Luka yang disebabkan oleh orang lain, gitu. Ya, yang aku rasakan. Jadi kayak kamu sekarang udah selesai dengan diri kamu, selesai dengan luka kamu. Dan karena di sini memang kamu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri. Dan iya, kamu sekarang terlihat tenang, terlihat damai, terlihat kamu tuh nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu ya, sederhana. Dari sikap sederhana, penampilan, ya, ucapan, tindakan gitu. Ya, tidak aneh-aneh, sederhana. Terus pembawaan kamu juga adem, gitu ya. Orang tuh melihat kamu rasanya adem, rasanya tenang, kayak memberi kedamaian, memberi kesembuhan, gitu ya. Jadi ada sebagian orang juga yang menganggap gitu kamu memang memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Jadi tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, tapi juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Kehadiran kamu itu memberi ketenangan, memberi kedamaian, memberi rasa aman, gitu ya. Ketika mungkin ada seseorang yang cerita tentang kehidupannya, gitu kan, menceritakan tentang problem hidupnya, gitu, kamu akan menjadi pendengar. Ya, kamu tidak menghakimi, kamu tidak menasihati, kamu tidak menceramahi, gitu ya. Ya, respon kamu sangat sederhana. Ketika ada orang yang cerita, respon kamu sangat sederhana. Cuman orang kayak merasa dipahami, merasa dimengerti, dan entah kenapa kalau udah cerita sama kamu tuh rasanya lega. Kayak ada yang mendengarkan gitu, ya. Ya, orang-orang menganggapmu, atau mereka menganggapmu, kamu ini orang yang selalu menemukan peluang, selalu memiliki peluang, selalu punya kesempatan gitu. Iya, karena di sini kamu tidak menolak gitu ya. Ketika ada kesempatan hadir, kamu akan terima. Kayak mungkin ada penawaran, kamu ambil,
Kamu ada tawaran-tawaran pekerjaan, tawaran, mungkin ya kerja sama gitu, ya udah kamu ambil aja gitu. Kamu tidak takut, ah, kayak kamu tuh bukan tipikal orang yang ragu-ragu gitu meskipun kamu belum bisa, ya kamu kan belajar gitu. Jadi kenapa peluang itu selalu hadir ke kamu gitu, kesempatan selalu hadir ke kamu karena kamu orang yang selalu siap gitu ya. Selalu siap dengan kesempatan dan kamu selalu siap untuk belajar, siap untuk upgrade diri, siap untuk perkembangan gitu ya, siap untuk selalu bertumbuh, siap untuk menghadapi tantangan baru gitu. Jadi justru kamu ini tidak betah untuk stuck di tempat gitu ya. Makanya orang-orang itu beranggapan kamu tuh kayak selalu berkembang, selalu bertumbuh, selalu ada kemajuan gitu di dalam hidup kamu ya. Dan mungkin yang orang nggak sadari gitu ya. Ya, jadi orang mungkin hanya sadar kamu tuh selalu banyak peluang, kesempatan gitu ya. Karena ya itu tadi, karena kamu siap gitu ya, Mang ya. Kamu siap untuk berubah, kamu siap untuk belajar gitu. Dan itu mungkin yang tidak begitu disadari oleh orang-orang gitu ya. Jadi kadang sebenarnya apa yang terlihat di luar gitu ya, contoh ya mungkin kamu dilihat di luar itu ya, kamu yang selalu memiliki banyak kesempatan, peluang itu ya karena mental kamu ini emang mental-mental yang tidak takut dengan tantangan, tidak takut dengan resiko, selalu siap untuk belajar gitu ya. Dan itu yang mungkin bisa orang pelajari dari diri kamu. Gitu. Ya, orang-orang menganggapmu gitu ya. Ketika kamu udah kayak ambil pilihan gitu ya. Ketika kamu udah ambil keputusan, kamu udah memilih sesuatu gitu. Contoh di sini kayak di pekerjaan atau bisa juga di hubungan gitu ya. Kamu orang yang totalitas gitu ya. Kalau di dalam hubungan kamu tuh berani berkorban, kamu berani berkomitmen, ya. Kamu tidak takut dengan ya halang rintangan di depan yang menghadang itu kamu siap menghadapi apapun rintangan yang ada di depan gitu. Ya, begitu juga kalau kamu udah ambil keputusan gitu ya, kamu udah kayak kamu memiliki pekerjaan gitu ya, ya udah kamu akan fokus dengan satu pekerjaan itu sampai kamu selesai gitu ya. Kamu akan menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan ke kamu. Ya, kamu orang yang totalitas, pantang menyerah ya, pantang mundur sebelum pekerjaan itu selesai gitu ya. Kamu akan mengerahkan tenaga, pikiran, waktu gitu ya, dan kamu selalu memberikan yang terbaik ya. Kamu tipikal orang yang tidak akan setengah-setengah dalam melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kamu udah ya udah komitmen sampai selesai gitu ya, entah itu di hubungan, pekerjaan gitu ya. Berani berkorban. Kayak apa ya, kamu mungkin punya punya prinsip atau punya pemikiran kayak berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Kamu tidak takut untuk bersakit-sakit dahulu gitu ya. Tapi kamu yakin bahwa usaha itu nggak akan mengkhianati hasil gitu ya. Pasti akan ada hasil dari kerja keras yang kamu kerjakan, yang kamu perjuangkan. Ya. Dan pada akhirnya, ya,
dari kerja keras kamu, dari totalitas kamu dalam bekerja, ataupun dalam relasi, gitu ya. Orang-orang menganggapmu, kamu memang memiliki banyak pencapaian dalam hidup, gitu ya. Ada pencapaian gitulah ya. Kalau dalam pekerjaan ya akhirnya kamu memiliki pekerjaan yang iya yang sukses gitu ya. Berkat kegigihan kamu, kerja keras kamu, kamu akhirnya menuai hasil ya. Ada stabilitas ya dalam keuangan, ada stabilitas dalam pekerjaan, di dalam relasi gitu kan. Relasi di sini bisa dengan siapapun ya. Tapi di sini yang orang lain anggap gitu ya. Kamu memiliki relasi yang baik, terutama adalah relasi untuk kamu yang udah memiliki pasangan gitu ya. Ya kamu memiliki relasi yang baik, harmonis gitu ya, akur gitu, adem ayem gitu. Dan kamu juga memiliki relasi yang baik dengan orang lain gitu ya. Karena di sini emang ya kamu selalu ngejaga gitu. Kamu selalu ngejaga apa yang memang menjadi milik kamu gitu ya. Entah pekerjaan, hubungan gitu ya. Dan kamu juga berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Anggapan orang-orang tentang kamu sekarang. Iya. Iya, kamu orang yang berdedikasi dengan pekerjaan kamu. Ya, jadi ketika kamu udah mulai gitu ya, udah start dengan satu pekerjaan ya udah. Kamu akan disiplin gitu ya, terutama di sini waktu gitu. Kamu sangat disiplin menjaga waktu. Kamu bahkan iya berani berkata tidak, berani menolak gitu ya. Contoh kayak ajakan orang, ajakan temen gitu ya, kemana gitu, acara kemana gitu. Ya ketika kamu emang belum selesai dengan pekerjaan kamu, ya kamu akan berani untuk menolak gitu ya, berani untuk berkata tidak gitu. Itu komitmen kamu dalam pekerjaan. Kamu ambisius, ya, pekerja keras, dan ya di sini lumayan konvensional gitu ya. Ya orang mungkin kayak menganggap, ih kamu itu terlalu kaku gitu ya. Kamu itu kaku, apalagi untuk urusan pekerjaan. Dan kakunya di sini itu karena kalau kamu udah fokus dengan pekerjaan ya udah, kamu tuh nggak bisa diganggu. Ya orang nggak bisa mengganggu kamu ketika kamu lagi fokus bekerja gitu. Tapi di sini karena emang udah komit gitu ya, kamu udah komitmen, kamu profesional gitu ya, kamu bertanggung jawab dengan pekerjaan kamu, itu yang kamu pegang gitu. Dan di sini pada akhirnya dengan komitmen kamu, kedisiplinan kamu, ketekunan kamu gitu ya. Ini ya yang aku rasakan ada buah manis gitu ya. Ada buah manis yang bisa kamu petik yang ya kayak katakanlah kamu udah mulai memanen gitu ya hasil kerja keras kamu, dedikasi kamu gitu. Kamu udah mulai menikmati gitu ya, menikmati kerja keras kamu gitu. Oke. Anggapan orang-orang tentang kamu sekarang. Iya, kamu tuh orang yang energik ya. Ya memang orang beranggapan ya, kamu orang yang sehat. Maksudnya sehat di sini karena kamu orang yang energik gitu ya. Orang yang semangat, excited gitu ya. Eh iya, karena kamu memiliki energi yang positif ya, penuh semangat, penuh optimis dalam menjalani rutinitas sehari-hari gitu ya.
Jadi kayak kamu tuh nggak pernah ada rasa capeknya ya, nggak pernah ada rasa, nggak pernah kayak terlihat kamu tuh bermalas-malasan, selalu ada aja yang kamu kerjakan. Jadi orang tuh melihat, iya kamu selalu selalu sehat gitu ya secara fisik gitu ya, karena kamu selalu memberikan hal-hal positif ke diri kamu gitu ya. Ya kamu menjaga pikiran kamu untuk selalu positif ya, tidak overthinking, tidak cemas, tidak takut, tidak berpikiran negatif gitu kan. Jadi kamu selalu memberikan hal-hal baik untuk tubuh kamu. Ya, jadi dari pikiran yang positif, dari pikiran yang baik itu kan akan mempengaruhi ke tubuh kamu, akan mempengaruhi semangat kamu dalam menjalani rutinitas sehari-hari gitu ya. Tapi yang orang lihat di luar gitu ya, kamu orang yang energik, optimis gitu kan, orang yang ceria, orang yang selalu bergerak gitu, nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya gitu ya. Tapi yang tidak orang ngeh ya, karena kamu emang perhatian dengan diri kamu ya, karena kamu hanya memberikan yang terbaik untuk tubuh kamu, untuk jiwa kamu, untuk mental kamu gitu ya. Orang-orang menganggap ya, anggapan orang-orang tentang kamu, kamu ini orang yang seimbang. Jadi antara feminine energy dan masculine energy itu seimbang. Ya, ada kelembutan di dalam diri kamu, ada penerimaan, ada kasih sayang gitu ya. Ini adalah bagian dari feminin kamu. Dan bagian dari maskulin kamu adalah kamu tahu tujuan hidup kamu. Ya, kamu tahu apa yang ingin kamu kejar gitu ya. Kamu kamu ambisius, ya, kamu pekerja keras. Jadi kamu ini mandiri. Ya, mandiri secara finansial gitu ya. Karena kamu tahu tujuan hidup kamu apa, kamu tahu cita-cita kamu apa, kamu kejar. Tapi di feminin kamu tidak ngoyo gitu ya. Kamu itu tidak ngoyo dengan apa yang kamu kejar. Ya udah, kayak aku pengen, kayak kamu lagi buka usaha gitu ya. Ya udah, kamu fokus di situ, kamu kerjakan, ya kamu konsisten, disiplin, tapi untuk hasil, ya, untuk hasil kamu tuh kayak nggak menuntut gitu. Apapun nanti hasilnya, entah itu baik, entah itu buruk, itu kayak kamu tuh nerima gitu. Karena kamu sadar bahwa kamu tidak bisa menentukan hasilnya. Kamu hanya bisa bekerja keras gitu kan, disiplin setiap hari, tekun gitu. Tapi untuk hasilnya ya, itu kan bukan bagian kamu ya. Itu bagian dari Tuhan gitu ya. Tuhan yang menentukan sukses dan enggaknya gitu. Dan kamu sadar ke situ. Makanya kamu nggak ngoyo, kamu nggak menuntut, nggak mengharuskan, ya udah kerja, ya udah emang ini adalah bagian dari, ya, tanggung jawab, bagian dari kewajiban gitu, ya udah kamu kerjakan gitu. Tapi untuk hasil ya kamu kembalikan lagi ke Tuhan gitu ya. Jadi ada penerimaan.
ya orang menganggapmu, ya kamu ini emang cerdas, kamu pintar, gitu ya, kamu mudah untuk memahami, mudah paham, gitu, dan emang kamu seorang pembelajar. Ya, kamu orang yang biasa belajar, mungkin ya kamu suka baca buku, kalau di media sosial gitu ya kamu emang hanya mengizinkan gitu ya hal-hal yang positif, hal-hal yang memberi dampak baik gitu ya. Kamu hanya menggunakan media sosial itu untuk belajar, untuk memperkaya pengetahuan kamu gitu. Jadi untuk konten-konten yang tidak mengedukasi, konten-konten yang eh, sederhana gitu ya, kayak konten-konten yang hanya permainan itu tuh tidak menarik perhatian kamu gitu ya. Karena kamu di sini tipikal orang yang emang suka belajar, makanya kamu menggunakan media sosial itu untuk belajar, untuk memperkaya pengetahuan kamu gitu. Dan di sini emang kamu memiliki daya tangkap yang apa ya? Cepat gitu ya. Cepat tanggap, cepat ngerti gitu ya, cepat paham dengan apa yang kamu pelajari, mudah untuk mencerna gitu ya, mudah paham. Jadi ada kecerdasan intelektual di sini ya. Iya, pinter gitu. Dan di sini kecerdasan kamu, kepintaran kamu emang didukung dari banyaknya pengetahuan yang kamu miliki. Karena kamu suka belajar gitu ya. Orang-orang menganggapmu gitu ya. Ya makin kesini kamu makin kuat, makin tangguh, makin gak mudah digoyahkan, makin gak mudah dijatuhkan gitu ya. Ada banyak sekali perubahan di dalam hidup kamu, dan di sini perubahannya itu ya tentu saja ke arah yang positif. Dan kayak kamu tuh suka menantang menantang diri gitu ya. Kamu tidak takut dengan tantangan, kamu tidak takut dengan resiko gitu ya. Kayak kamu tuh setiap harinya selalu siap untuk menghadapi kehidupan yang luar biasa gitu ya. Kamu selalu siap menghadapi tantangan dalam hidup. Makanya ada transformasi di sini, kamu selalu bertumbuh, kamu selalu berubah gitu ya, karena ya itu, kamu tidak takut dengan tantangan. Kamu tidak takut dengan kesulitan, kamu tidak takut dengan rintangan, dan itu tuh kayak mengasah kamu gitu ya. Rintangan, tantangan yang kamu hadapi itu kayak justru mengasah kamu menjadi orang yang semakin tangguh, semakin kuat gitu ya, semakin tidak mudah dijatuhkan gitu. Oke ya, di sini zodiak yang paling kenceng yang aku rasakan ada di Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, ini yang kenceng. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya, kenceng di Gemininya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Ya, dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini bukan berarti ini bukan readingan buat kamu ya. Jadi sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini ya. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu menunggu video readingan saya ya. Dan itu membuat aku makin bersemangat gitu untuk terus upload video gitu ya. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.